Elshinta News and Talk. Peta politik menuju pemilu 2029 mulai memanas. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil 5 Jawa Tengah yang meliputi Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten. Langkah ini sekaligus menegaskan ambisi PSI menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah yang wilayah selama ini dikenal sebagai basis kuat PDI Perjuangan. Di sisi lain, PDIP mengaku tidak gentar. Ganjar Pranowo juga menilai setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan tetap optimis Jawa Tengah akan tetap menjadi kandang banteng karena masyarakat dinilai akan memilih berdasarkan rekam jejak dan kedekatan dengan rakyat. Bagaimana mencermati strategi politik PSI dengan menempatkan Kaisang di Dapil 5 Jawa Tengah dan seberapa besar peluang PSI menantang dominasi PDIP di Jawa Tengah sendiri, kita akan membahas lengkapnya bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Iwan Setiawan. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mas Akbar. Baik, siang juga. Ini kalau melihat ya dari langkah politik PSI yang menempatkan ketua umumnya Kaisang Pangarep ini maju sebagai caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah, ini bagaimana mencermati hal ini Pak Iwan? Ya, kalau saya mencermati wacana Kaisang Pangarep maju pada Pileg 2029 ya, apalagi dia maju di Dapil Solo ya, bagi saya sih ini ya langkah politik yang cukup rasional ya, karena Solo ini kan memiliki nilai historis dan simbolis lah bagi keluarga Joko Widodo gitu, atau mantan Presiden Jokowi, sehingga memiliki nilai elektoral yang kuat gitu. Namun kemenangan tidak bisa hanya mengandalkan faktor nama besar keluarga gitu, apalagi nama mantan Presiden Jokowi. Walaupun harus kita akui juga bahwa approval rating Pak Jokowi itu masih cukup tinggi ya. Ya, karena sejak lengser dari jabatan presiden, walaupun sebelumnya sudah memberikan pernyataan saya akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Tetapi beliau tetap eksis dan tetap aktif, dan itu bagi saya itu strategi maintenance politik, karena tanggung jawab terakhir Jokowi adalah bagaimana menjaga terah politiknya gitu ya, terutama menjaga Gibran yang menjabat sebagai wapres sekarang, kemudian menjamin masa depan politiknya, kemudian anaknya juga Kaisang ini kan tanggung jawab Jokowi juga gitu ya, karena kita harus jujur bahwa anak-anak Jokowi, menantunya, mereka sukses di politik itu ya berkat digendong oleh bapak dan mertuanya gitu. Kita harus jujur itu. Tetapi kontestasi legislatif itu sangat bergantung pada kerja politik di lapangan gitu. Jadi tidak bisa berharap pada satu faktor penentu seperti nama besar bapaknya atau nama besar Jokowi gitu. Jadi kerja-kerja di lapangan itu akan sangat menentukan juga gitu. Apalagi PSI ini kan secara terbuka ya, bukan lagi secara simbolis, tetapi secara terbuka menantang PDIP di Solo itu gitu. Sementara PDIP itu adalah partai besar yang cukup lama memiliki kandang banteng di sana gitu, sehingga yang selalu diusung oleh PSI itu adalah ingin menjadikan Jateng itu sebagai kandang gajah gitu. Artinya menurut saya sih itu tantangan terbuka terhadap PDIP dari PSI gitu. Namun pertanyaan kemudian, mampukah PSI benar-benar bisa melawan PDIP gitu di Jawa Tengah? Kenapa? Karena walaupun di PSI ini punya nama besar Jokowi, tetapi seperti yang saya katakan tadi, faktor nama besar itu bukan sebagai penentu, tetapi bagaimana struktur partai, bagaimana mesin partai, bagaimana sistem partai bekerja di lapangan, menggait konstituen,
menggait suara untuk kemudian dikonversi menjadi suara di kontestasi politik gitu. Nah, kita mencoba membaca ya, mengapa Solo itu menjadi pilihan strategis bagi ketum PSI ini. Yang pertama, Solo merupakan basis politik Jokowi sejak menjadi wali kota, ya kan? Kemudian yang kedua, tingkat pengenalan atau popularitas Kaisang di wilayah Solo itu ya relatif tinggi lah. Nah, kita harus akui itu. Kemudian basis relawan dan jaringan politik keluarga Jokowi juga masih cukup kuat. Kemudian secara geografis dan psikologis, Solo dapat menjadi pintu masuk memperkuat PSI di Jawa Tengah. Jadi saya bisa membaca strategi ini seperti yang dikatakan oleh PSI, ingin menjadikan Jawa Tengah itu sebagai kandang gajah. Jadi menurut saya ada 4 langkah itu yang ingin dilakukan oleh PSI. Nah, kemudian terkait dengan peluang Kaisang pada Pileg 2029 nanti, saya ingin menerangkan dulu kira-kira faktor yang menguntungkan itu apa sih? Yang pertama, popularitas nasional itu kan sangat tinggi ya Kaisang. Siapa sih yang nggak mengenal anak Jokowi kan? Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI gitu. Walaupun dulu di periode pertama bapaknya memimpin Indonesia sebagai presiden itu mereka dideklarasikan untuk tidak masuk politik gitu. Tetapi di kemudian hari semuanya masuk politik. Kemudian memiliki pengalaman memimpin partai politik. Ya, walaupun digandeng oleh bapaknya, walaupun digendong oleh bapaknya, ya kita harus akui juga Kaisang ini sudah mau 2 periode gitu memimpin PSI gitu. Kemudian didukung oleh mesin PSI yang akan semakin matang menuju 2029. Nah, kita melihat bagaimana upaya PSI ini menggait tokoh-tokoh utama di lintas partai ya. Terutama saya melihat mereka menggait banyak tokoh-tokoh senior partai politik seperti Nasdem misalnya. Mantan ketua harian Ahmad Ali ada di situ ya kan. Dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, kenapa Ahmad Ali? Ahmad Ali ini memiliki pengalaman yang cukup juga bagaimana menaikkan elektoral partai. Itu peran Ahmad Ali di Nasdem waktu itu kan sangat luar biasa ya, menaikkan suara partai pada saat itu. Nah, itulah mengapa menurut saya Jokowi itu tertarik dengan Ahmad Ali itu. Dan kalau kita lihat, contoh saja nih, di Ahmad Ali itu di Sulteng itu segerbong-gerbong itu masuk PSI semua. Itu. Belum lagi kita bicara daerah lain gitu. Ya, kemudian kita membaca juga segmentasi partai PSI ini ya. Ya, sejak awal dibentuk itu kan mereka mengambil segmentasi pemilih muda dan pemilih digital ya. Ya, walaupun saat ini mereka masuk di semua pasar gitu, masuk di semua segmentasi gitu. Tetapi pasar utamanya adalah pemilih muda dan pemilih digital. Nah, selain faktor-faktor yang mungkin bisa menguntungkan PSI tadi, bagi saya ada juga tantangan PSI yang harus mereka antisipasi gitu kalau memang mau lolos di Pileg 2029. Nah, pemilihan legislatif itu kan pertarungan antar calon dalam satu partai maupun lintas partai. Jadi di Jawa Tengah aja nggak usah kita bicara partai-partai lain lah. PDIP saja yang mereka mendeklarasikan perang dengan PDIP itu, calon di PDIP itu kan, apalagi di Dapil itu kan ada Puan Maharani ya. Istilahnya ini pertarungan antar pewaris tahta gitu. Puan Maharani itu selalu menang di sana, suaranya selalu besar, apalagi PDIP sekarang mengambil posisi ketua DPR
di DPR RI kan, artinya mereka masih memenangkan pileg gitu. Nah, mampukah PDIP juga mempertahankan kemenangan itu di 2029 gitu? Kita akan melihat, apalagi kita melihat ini kan PSI ini getol sekali melawan PDIP ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah masyarakat itu akan melihat atau menilai rekam jejak politik gitu, bukan sekedar nama besar gitu. Masyarakat sekarang kan semakin rasional, Mas. Jadi dia akan melihat program, dia akan melihat sosok seorang calon legislatif, dia akan melihat bagaimana intelektualnya, bagaimana integritasnya, ya kan? Itu akan menjadi faktor juga sebagai penentu di pemilihan legislatif. Kemudian persaingan dengan kader-kader senior dari partai lain akan sangat ketat. Itu tantangan berikutnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Kaisang itu akan melawan Puan, ya kan? Kaisang itu akan melawan kader-kader senior yang ada di agak berat juga ya Pak Iwan ya. Di Golkar, di PKB, ya memang tantangannya besar sekali, agak berat juga gitu. Baik Pak Iwan. Ya. Ini ada juga beberapa komentar yang masuk, Pak Iwan, nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Pak Sodi seperti ini. Tanggapan Pak Ganjar ini sangat bijak ya terkait Jateng mau dijadikan kandang gajah gitu ya. PDIP betul nggak usah gentar. PDIP kan itu udah berkontribusi juga Jokowi sampai dikenal dunia. Jadi tenang aja PDIP. Yang penting PDIP kerjanya dari bawah, diperkuat aja katanya, seperti itu kata Pak Sodi. Ada juga Pak Endro seperti ini. PSI itu PD-nya tinggi banget ya Pak Iwan ya. Bilang betul. Jateng mau dijadiin kandang gajah gantiin kandang banteng gitu. Tapi jujur aja di tingkat lokal ini PSI itu udah beneran jalan atau cuma ramai aja di sosial media nih. Ada juga Pak Ari seperti ini. Pak Ganjar kan bilangnya maksud kami Pak Ganjar kan bilangnya santai aja dan nggak ambil pusing gitu ya. Tapi di lapangan apakah benar nih PDIP sepede itu? Pengalaman Pak Iwan Banteng kalau kandangnya diusik biasanya makin beringas atau malah kedodoran nih kalau ada serangan anak muda ya? Silakan ditanggapi Pak Iwan. Iya. Biasanya Banteng itu kan kalau diusik kan semakin ngamuk, Mas. Biasanya semakin ngamuk dia. Tetapi kita melihat ya, secara jadi begini. Dalam pertarungan politik itu head to head misalnya antara satu partai dengan partai yang lain. Jadi dalam teori politik itu kalau kita ingin memenangkan kontestasi, kita harus memiliki kekuatan, infrastruktur, logistik dan lain-lain itu harus setara dengan lawan kita. Bahkan kalau bisa harus 2 kali lipat dari lawan kita gitu. Nah, kita menimbang, kita mengukur nih, PDIP ini adalah partai yang memiliki mesin partai yang sangat kuat gitu, basis yang sangat kuat juga gitu. Kemudian mesin struktur partai yang dari nasional sampai ke RT RW gitu, sudah sangat kuat. Dan ketika pemilu diadakan, mesin partai itu dihidupkan, dia otomatis berputar sendiri karena strukturnya sudah matang dan sudah tinggal dihidupkan, dipanaskan, mereka akan jalan sendiri gitu. Nah, pertanyaan kemudian, apakah PSI ini sudah memiliki struktur sekuat PDIP gitu? Ya kan? Apakah PSI ini sudah memiliki kader dan pengurus dari nasional sampai ke RT RW gitu? Itu masih kita pertanyakan juga, walaupun Pak Jokowi sudah berkeliling ke daerah-daerah ya. Tapi kan secara struktural bagi saya partai besar dan partai kuat itu dia minimal memiliki struktur lengkap dari nasional hingga RT RW atau ranting itu. Ya minimal mereka eksis selama 5 tahun lah, ya kan? Nah, ya benar juga kata pendengar kita tadi, wah PSI ini terlalu pede sekali gitu. Tapi itu bagi saya itu strategi strategi bahwa
supaya dianggap besar, ya kita sekalian aja nantang yang besar-besar gitu. Gitu. Jadi bagi saya pertanyaannya adalah apakah PSI ini memiliki kekuatan sekuat PDIP gitu, memiliki sistem dan mesin partai sehebat PDIP. Makanya wajar saja kalau saya lihat Pak Ganjar itu tanggapannya ya santai saja gitu kan. Artinya secara historis, secara rekam jejak PDIP sudah teruji sejak zaman pra reformasi gitu, sudah jatuh bangun gitu, sudah berdarah-darah perjuangan mereka itu, dan mereka sudah punya rekam jejak, sudah hat-trick di pileg gitu, memenangkan pileg itu sudah hat-trick. Nah, PSI ini kan belum punya rekam jejak yang bisa yang bisa kita ukur secara objektif ya, bahwa bahwa optimisme itu perlu, itu penting dan kita hargai itu. Tetapi bicara pileg, bicara pemilihan legislatif, kita berbicara tentang struktur partai, bicara tentang logistik, bicara tentang mesin partai, bicara tentang basis dan lain-lain gitu. Nah, kalau PSI sudah memiliki itu semua, sudah memiliki struktur yang kuat, sudah punya basis yang hebat, ya kan? Mesin partai sudah dipanaskan dan bisa berjalan dengan sendiri, saya kira ya kita akan tunggu siapa yang akan lebih kuat gitu. Tetapi kalau dua kekuatan itu masih timpang, saya kira ya pantas saja PDIP masih santai gitu. Tetapi begini Mas, bagi saya yang harus dilakukan oleh PSI adalah dari apa yang saya katakan tadi, yang wajib dia lakukan adalah pertama-tama memperkuat struktur partai hingga di tingkat desa gitu, RT RW bila perlu kan. Tidak hanya menjual nama satu tokoh saja gitu. Kemudian merekrut tokoh-tokoh lokal yang memiliki basis massa. Sehingga apa? Sehingga di kemudian hari PSI itu memiliki basis yang kuat gitu. Yang ketiga adalah mereka harus menawarkan program yang menjawab persoalan masyarakat di Jawa Tengah gitu, atau di seluruh Indonesia. Misalnya seperti lapangan kerja, UMKM, pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan figur Kaisang atau Jokowi saja sebagai magnet elektoral gitu. Namun kan kita tidak berperang sendirian, kita punya lawan gitu. Apalagi publik juga bisa mempertanyakan juga, misalnya seperti Gibran misalnya yang menjanjikan, ini kan menjadi bahan serangan juga gitu. Gibran yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja misalnya, itu bisa menjadi bahan serangan juga gitu untuk PSI, Jokowi dan Kaisang. Nah, saya kira PSI juga bisa mendapatkan efek elektoral juga ketika Gibran itu perform di pemerintahan sebagai wakil presiden, Mas. Misalnya dia bisa memenuhi janjinya menciptakan 19 juta lapangan kerja. Saya kira itu efeknya akan besar ke PSI. Gitu kan? Kemudian dia sebagai wapres juga ya memiliki kinerja yang bagus, ya kan? Menurut survei-survei secara kinerja dan figur itu Gibran itu bagus dan sebagainya. Tentu untuk mengukur itu semua, saya kira PSI harus melakukan survei elektoral berkala lah, gitu kan? Kalau misalnya, karena survei itu penting. Survei itu untuk mengukur elektabilitas, untuk mengukur akseptabilitas, untuk mengukur popularitas partai, gitu. Sehingga di sana bisa dilihat elektabilitas PSI berapa sih, gitu kan? Kemudian yang bisa diterima oleh masyarakat terkait PSI apa sih, yang tidak bisa diterima apa sih, gitu kan? Kemudian isu yang
isu yang dijual di bawah itu atau isu yang menjadi serangan terhadap PSI itu apa sih gitu kan? Nah, isu yang diinginkan oleh masyarakat itu apa? Itulah perlunya survei berkala itu gitu. Pak Iwan, tapi jika melihat pengalaman pemilu yang sebelumnya ini kan faktor ketokohan juga masih sangat berpengaruh ya Pak ya. Apalagi kalau melihat Mas Kaisang ini sebagai figur yang menginfluence anak muda gitu ya, dan memiliki modal juga untuk mampu gitu untuk mendongkrak barangkali. Pak Iwan. Ya itulah yang saya bilang masuk pada faktor keunggulan tadi, bahwa Kaisang ini bisa menggait generasi milenial, generasi Z ya kan, generasi baru yang nanti menjadi pemilih pemula gitu. Jadi mereka ini melihat figur anak muda, melihat ketokohan anak muda, itu salah satu keuntungan juga bagi PSI gitu. Tetapi jangan mengabaikan faktor lain. Walaupun PSI punya keuntungan, misalnya secara historis punya nama besar Jokowi, dan dia sebagai anak Jokowi dan juga segmentasinya itu anak muda, tetapi masih banyak isu-isu lain yang harus diantisipasi oleh PSI gitu. Baik, Pak Iwan, mohon maaf, ini ada pendengar yang ingin bergabung via telepon. Saya sapa dulu, nanti juga bisa ditanggapi ya Pak Iwan ya. Iya. Ada dari Pak Saiful dari Palembang. Halo, selamat siang Pak Saiful. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saiful. Salam sehat untuk Mas Akbar juga Mas Iwan. Baik. Terima kasih Pak. Ini sekedar tanggapan atau opini sajalah ya. Secara jam terbang jauh ya, bukan apa-apa. Jadi bukan cukup berat, memang sangat berat bagi PSI. Terus juga daya jual Jokowi menurut saya itu redup, karena Jokowi sendiri mengakhiri masa jabatannya dengan tidak baik, gitu saja. Terus juga gini, mungkin Mas Iwan tahu dalam masyarakat apakah memang ada atau kalimat yang mengatakan ada adu gajah. Kalau adu banteng saya sering. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saiful. Silakan ditanggapi Pak Iwan. Ya, saya kira opini seperti itu wajar saja ya Mas, karena kalau kita menyandingkan head to head antara PSI dan PDIP ini nggak apple to apple sebenarnya gitu. Karena PDIP ini kan partai yang sudah lama sekali, partai yang sudah matang gitu, partai yang sudah berdarah-darah jatuh bangun hingga saat ini gitu. Nah PSI ini kan ya walaupun sudah 10 tahun lebih, tetapi secara pengalaman masih kalah dari PDIP. Tetapi faktor-faktor seperti ini tidak perlu jadi penghambat untuk PSI bisa bertarung di Pileg 2029 gitu. Karena ada beberapa faktor menurut saya yang menentukan keberhasilan suatu partai itu, termasuk PSI. Nah, kalau memenuhi syarat-syarat ini, saya kira dia pantas lah untuk bertarung dan menang gitu. Yang pertama itu soal konsolidasi organisasi sejak sekarang. PSI kalau mau menang di 2029, memang dari sekarang itu mereka harus masif melakukan konsolidasi organisasi, harus masif melakukan kampanye, harus masif turun ke rakyat, turun ke daerah-daerah. Nah, sudah benar yang dilakukan oleh Jokowi itu. Jadi bagi saya itu bukan curi start, tetapi itu memang strategi dan syarat yang harus dipenuhi oleh PSI untuk bisa menang di Pileg 2029. Kemudian soal kaderisasi yang berkelanjutan. Nah, harusnya PSI ini bukan hanya mencomot
kader-kader instan atau memasukkan kader-kader instan lah. Misalnya mengambil figur-figur di partai-partai lain misalnya untuk nanti bertarung dan membantu PSI di 2029. Tetapi benar-benar melakukan kaderisasi sehingga kader-kadernya itu punya ideologi gitu. Jadi mereka harus melakukan ideologisasi yang masif juga ke kader-kadernya sehingga nanti tidak kejadian seperti 2024 gitu. PSI tetap kalah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah soal strategi komunikasi politik yang saya kira harus diperbarui terus, harus konsisten membawa PSI pada sentimen-sentimen positif di publik gitu. Kemudian adalah kemampuan membangun koalisi dengan tokoh masyarakat dan kelompok muda. Oke, kita akui bahwa tagline dari PSI itu adalah partainya anak muda misalnya. Walau selain partai Jokowi itu partai anak muda gitu kan. Tetapi apakah mereka sudah masif melakukan sosialisasi di kalangan muda misalnya? Turun ke bawah, tidak hanya sosialisasi di media, tetapi turun langsung menyapa masyarakat, menyapa anak muda gitu, memberi optimisme, membawa program-program yang pro rakyat ke bawah gitu. Apakah PSI sudah melakukan itu gitu? Karena kalau kita lihat pada 2019 dan 2024 Jokowi itu masih berkuasa, PSI belum bisa menang juga gitu. Padahal semua instrumen ada, power politik ada, logistik ada, ya kan? Nah, mampukah PSI ke depan setelah Jokowi tidak berkuasa bisa menang gitu? Apalagi nih akan jadi tantangan besar juga ketika di soal ambang batas parlemen misalnya. Kalau misalnya ambang batas parlemen dinaikkan lagi, itu kan semakin berat PSI gitu. Ambang batas yang 4% itu aja belum bisa dipenuhi oleh PSI gitu. Nah, dalam perspektif saya bahwa jika Kaisang berhasil meraih suara besar di Solo, hal itu akan memperkuat legitimasi kepemimpinan di PSI. Itu yang pertama. Kemudian Jawa Tengah juga akan menjadi barometer penting bagi masa depan PSI di pemilu 2029. Makanya mereka getol sekali tuh. Gajah akan melawan banteng. Kalau kata pendengar kita tadi, belum ada tuh adu gajah itu. Adanya adu banteng gitu. Nah, ingat gitu, walaupun berbagai macam strategi, berbagai macam usaha yang dilakukan PSI, ingat partai lain itu tidak diam saja, Mas. Mereka juga punya misi yang sama gitu. Mereka juga punya target yang sama. Targetnya adalah menang gitu. Targetnya adalah masuk parlemen gitu. Jadi bagi saya PSI itu harus melakukan usaha yang 2 kali lipat lebih besar dari partai-partai lain. Baik, Pak Iwan tadi sempat disinggung juga terkait dengan kaderisasi. Ini kan PSI juga meminta tuh untuk kadernya, maksudnya ini kan tidak terjadi tumpang tindih dalam perebutan kursi legislatif dan tetap menjaga solidaritas. Ini seberapa penting sih konsolidasi internal bagi PSI, mengingat kan pemilu 2029 masih cukup panjang ya Pak Iwan? Ya, bagi saya konsolidasi internal yang dilakukan konsisten dan terus-menerus atau berkelanjutan itu sangat penting sekali bagi PSI gitu. Karena PSI ini adalah partai yang belum masuk parlemen atau partai non parlemen yang harus bekerja mati-matian untuk masuk parlemen gitu. Dan ini juga akan menentukan bagaimana bargaining politik PSI dan gerbong politik Jokowi di 2029, Mas. Makanya sangat penting mereka melakukan konsolidasi internal secara terus-menerus, konsisten, dan harus diukur berkala kekuatan mereka. Harus dilakukan survei-survei politik gitu, supaya bisa mengukur dan bisa membuat plan
sampai 2029 itu apa saja yang dilakukan, apa saja usaha yang harus dilakukan, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, strategi bagaimana yang kemudian bisa diterapkan setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, ya kan? Kemudian harus mengukur secara berkala juga kecenderungan kecenderungan publik itu seperti apa sampai 2009 itu gitu. Baik, Pak Iwan. Harus pintar-pintar juga membaca psikologi publik gitu. Baik, Pak Iwan, ini ada juga pendengar, ada 2 pendengar yang sudah menunggu. Saya sapa dulu, nanti juga bisa ditanggapi. Pertama dari Bu Miko dan nanti dilanjut lagi dengan Pak Andri ya. Ada Bu Miko, saya sapa dulu. Selamat siang Bu Miko, mohon maaf menunggu lama Bu Miko. Ya, selamat siang Mas, selamat siang Pak Iwan ya. Siang juga, silakan Bu Miko. Iya, kalau mau coba-coba berpolitik sih boleh-boleh aja anak-anak ini. Ya, kan mereka berani karena bapaknya, yang walaupun tadi dikatakan agak redup, ya emang redup. Tapi begini ya, kalau menurut pendapat saya ya, dan pendapat kami di keluarga dan teman, performance ya, appearance dan kualitas intelektualnya kok nggak sebagai simbol anak muda zaman sekarang ya. Kalau ngomong aja masih belepotan. Maaf nih, saya harus ngomong terus terang ya. Jadi kalau orang atau sosok yang punya potensi untuk berpolitik itu cara ngomongnya itu udah beda. Abang lihat deh kayak ketua-ketua BEM, wakil ketua BEM ngomongnya jago banget. Nah itu baru tuh calon pemimpin, calon intelektual generasi penerus bangsa itu pantas kayak gitu. Kalau yang kayak gini sih kayaknya tergantung bapaknya aja nanti gimana survive nggak sampai 2029. Kalau untuk bertarung sama PDIP memang udah luar biasa ya. Tapi mau coba silahkan aja. Cuma kalau saya pikir sih penampilannya nggak oke, bukan kurang keren untuk anak muda zaman sekarang gitu. Kayak ya begitulah kira-kira. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu Wiko sudah menanggapi itu kali ini. Ada juga Pak Andri di Bekasi. Halo, selamat siang Pak Andri. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andri, silakan. Siang Pak Iwan. Jadi gini, mungkin kalau kita melihat ya, partai ini kan sudah 2 kali gagal ya. Dan saya yakin 2029 akan menjadi gagal yang ketiga kali. Karena apa? Sekarang masyarakat Indonesia sudah sadar Pak. Sudah sadar dan sudah melihat apa sih keberhasilan dari kepemimpinan rejim 2 tahun yang lalu, 2 kali rejim yang sama gitu ya memimpin Indonesia. Yang terjadi adalah apa? Sekarang perekonomian semakin memburuk ya, dari janjinya meroket ya, memburuk, lalu hutang luar negeri menumpuk, lapangan pekerjaan yang katanya janji sekian puluh juta tidak tercipta, lalu praktek-praktek koncoisme, praktek-praktek oligarki kekuasaan, nepotisme yang sangat dibenci oleh masyarakat adalah nepotisme. Dan kelihatan sekali dipaksakan untuk melindungi sesuatu. Jadi kita ada question mark bagi masyarakat. Ngapain sih kok ngoyo banget sih? Pak, kalau mau jujur ya Pak Harto itu berkuasa 30 tahun. Kalau dia mau jadi anaknya presiden, mau jadi menteri, mungkin bisa. Terutama Tutut ya, atau Bambang Tri. Itu bisa. Tapi tidak dilakukan oleh Pak Harto. Itu jiwa besar Pak Harto. Sama seperti Pak SBY ya. Anaknya memang jadi ketua partai, tapi dia tidak ngoyo anaknya norco di sesuatu gitu loh ya. Bisa aja kok kalau mau dilakukan oleh Pak SBY. Bisa juga dilakukan oleh Bu Mega, tapi mereka masih istilahnya sekedar jadi ketua umum partai deh gitu loh ya, menjadi ketua ini, tapi tidak berusaha duduk menggantikan. Dalam sejarah, mungkin dalam sejarah demokrasi, presiden mundur lalu digantikan anaknya, langsung loh Pak. Ini baru terjadi di Indonesia. Mungkin ya menurut saya belum lihat historical sejarah. Bukan kerajaan ya, tapi dalam praktik demokrasi kekuasaan. Dan ini tidak baik. Dan ini mencederai perasaan masyarakat. Dan sudah banyak sekali hal-hal yang dilanggar. Jadi saya yakin masyarakat 2029 tidak akan memilih partai ini. Dan partai ini akan terpuruk lagi. Meskipun digelontor duit katanya sampai 1.000 triliun. Entah duit dari mana ya. Isunya digelontor duit sampai 1.000 triliun. Bahkan pengurus-pengurus kecamatan, kelurahan digelontor uang untuk memobilisasi masyarakat agar memilih partai ini. Tapi partai ini sudah sudah dicap
blacklist oleh masyarakat. Lalu partai ini juga awal kemunculannya juga menjadi question mark bagi masyarakat. Kenapa? Ya, mohon maaf, bukan kita ingin ingin menilai secara rasis, tapi Pak Iwan bisa lihat, masyarakat juga bisa lihat siapa sih yang duduk di partai, nomor istilahnya, nomor jadinya, nomor sepatunya itu siapa tuh. Nah, ini juga mengecewakan masyarakat ya. Jadi saya sih yakinlah masyarakat Indonesia makin lama makin pintar, dan mudah-mudahan masyarakat kita tidak terperdaya lagi dengan praktek istilahnya disuap dengan sembako, disuap dengan uang. Dan kita sudah harus sadar lah ya, apa yang terjadi hari ini adalah buah kesalahan masyarakat sendiri. Memilih orang-orang yang kata, wah ini merakyat, wah ini mau turun ke gorong-gorong dan sebagainya. Udahlah, stop lah, jangan percaya pencitraan lagi. Kita sudah benar-benar terpuruk 2 periode beliau itu sangat terpuruk lah ya. Dan sekarang pun kita mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memperbaiki apa yang ditinggalkan dan bisa juga melakukan evaluasi dari kritik masyarakat terhadap SDGN dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri yang sudah berkomentar di talk kali ini. Tadi ada juga Bu Miko ya yang berkomentar terkait dengan kalau melihat latar belakangnya saja ini belum mewakili anak muda, katanya Bu Miko dari Jakarta Selatan seperti itu. Dan jadi Pak Andri tadi sempat disinggung juga, ini partainya sudah 2 kali gagal gitu ya. Sebelumnya sudah bisa melihat rekam jejaknya dari sang bapak, katanya seperti itu dari Pak Andri. Silakan ditanggapi Pak Iwan. Ya, itulah yang saya katakan dari awal tadi, bahwa kita harus jujur melihat bahwa anak dan menantu Jokowi ini kan masuk dan berhasil di politik itu setelah digendong oleh bapak dan menantunya gitu, mertuanya lah. Tetapi itu faktor tertentu ya. Tadi sudah disinggung juga bahwa di akhir kepemimpinan Jokowi itu dia memaksakan anaknya menjadi cawapres dan bahkan menjadi wapres sekarang gitu. Ini juga akan menjadi penilaian masyarakat ya, Mas, menurut saya, terutama figur seorang ketua umum misalnya Kaisang misalnya. Orang kan akan melihat secara intelektualnya seperti apa, secara emosionalnya, secara kapasitas ya kan, kemudian integritas dan lain-lain, itu akan diukur oleh masyarakat sekarang. Karena masyarakat saat ini ya bagi saya sudah semakin rasional lah ya, walaupun di perhelatan politik itu kita tidak bisa menafikan juga ada peran politik uang ya kan, ada peran politik konsoisme dan lain-lain. Tetapi faktor-faktor itu akan menjadi penilaian masyarakat gitu. Jadi saya kira itu penting juga. Kemudian tetapi kan kalau kita lihat figur Jokowi juga, kita harus mempertimbangkan juga approval rating yang akan disumbangkan oleh Jokowi itu ke depan bagi PSI. Kalau kita turun ke desa-desa ya Mas, masih banyak masyarakat itu yang sangat fanatik dengan Jokowi itu gitu. Nah, bagi saya, mengapa Jokowi itu turun sampai ke desa-desa? Dia ingin menegaskan ke publik, ke pendukungnya, bahwa saya sekarang ini di PSI gitu, bukan lagi di PDIP. Itu yang perlu ditegaskan oleh Jokowi. Makanya dia harus turun ke daerah-daerah bersama PSI. Dia harus melabeli dirinya sebagai PSI sekarang, bukan lagi sebagai PDIP gitu. Karena masih banyak juga yang menganggap branding Jokowi itu masih PDIP gitu di bawah. Makanya dia perlu turun ke bawah, selain mengkampanyekan PSI, juga menegaskan bahwa dia bukan lagi kader PDIP gitu, ke bawah itu. Nah, sebagai kesimpulan ya Mas, baik, silakan. Saya ingin mengatakan bahwa peluang Kaisang maju di dapil Solo itu ya cukup terbuka, karena tadi faktor popularitasnya ada ya kan, nilai simbolis Solo itu ada gitu, karena Jokowi awal karir politiknya dari Solo gitu, kemudian jaringan politik juga tersedia di sana gitu. Kemudian tetapi kemenangan tetap ditentukan oleh kerja politik.
yang terukur dan kedekatan dengan pemilih. Itu kan tadi yang saya katakan. Kemudian target menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah, ya itu merupakan visi yang ambisius ya, dan sah-sah saja ya secara politik gitu. Tetapi itu hanya dapat dicapai melalui penguatan organisasi, kaderisasi, serta program yang benar-benar dirasakan manfaatkan oleh masyarakat. Atau saya katakan tadi, dia harus memiliki kekuatan 2 kali lipat, memiliki sistem yang matang 2 kali lipat gitu, memiliki mesin politik 2 kali lipat, usaha dan kerja 2 kali lipat kalau ingin menang, 2 kali lipat dari lawan politiknya, ya terutama PDIP gitu. Nah, pada akhirnya politik elektoral itu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan figur saja, tetapi juga oleh kekuatan mesin partai gitu, kualitas kader dan tingkat kepercayaan publik terhadap gagasan yang ditawarkan oleh PSI itu sendiri. Begitu, Mas. Baik, Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama Radio El Sinta. Selamat siang Pak Iwan, sehat selalu. Selamat siang. Demikian perbincangan kami bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Iwan Setiawan. Dan terima kasih juga kepada pendengar El Sinta yang sudah menyampaikan pendapat, memberikan komentar, dan berinteraksi langsung melalui sambungan telepon untuk talk kali ini. Dan untuk pendengar yang sudah mengirimkan komentar lewat WhatsApp, terima kasih banyak ya. Dan mohon maaf belum bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu.